Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Roy. Hari ini kita akan membahas soal matematika yang ada di kelas 7. Ini tentang latihan 2.3. Latihan 2.3 ini nanti berkaitan dengan menyatakan himpunan. Itu ada 3 cara. Kemudian ada himpunan kosong, ada himpunan semesta, kemudian pengenalan dari diagram Venn itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas semua materi dan latihan tentang itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya agar video ini bermanfaat. Oke, langsung saja. Nomor 1, di sini ada tulislah semua anggota himpunan berikut ini. Jadi kalian diminta untuk menuliskan anggota himpunannya. Ini adalah salah satu cara menyatakan himpunan juga. Yang pertama adalah menyatakan dengan anggota himpunan. Ada A, B, C, D, saya kerjakan yang B ya. Nanti yang A, C, dan D silakan dikerjakan secara mandiri buat latihan. Andaikan tidak bisa menyebutkan di kolom komentar kesulitannya apa, nanti saya akan menjelaskan di video berikutnya. Oke, 1B. Di sini ada A, jangan lupa menuliskan huruf besar, kemudian sama dengan kurung awal. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, bilangan asli ini kan dimulai dari 1 ya. Maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya tidak perlu dituliskan karena di sini adalah kurang dari 10. Tutup. Nah, ini adalah menyatakan himpunan dengan menyebutkan semua anggotanya. Nah, kemudian untuk yang ACD akan dikerjakan secara mandiri ya. Kita lanjut ke nomor 2. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan berikut. Di sini sepertinya ada sesuatu yang kurang tepat antara pertanyaan dengan yang diketahui. Ini agak kurang tepat sehingga kita lewati saja ya. Kita lewati aja. Kemudian next, nomor 3. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya dan dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan nomor 3 ini, akan saya bahas dulu bahwa untuk menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Jadi menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menyatakan sifat, dengan menyatakan sifat, nah, kalau dulu di zamannya Pak Roy pada waktu sekolah, dulu tuh bahasanya bukan dengan menyatakan sifat, dengan kata-kata, nah gitu. Jadi ada kata-kata atau kalimat seperti itu. Kemudian nomor 2 adalah dengan menyebutkan anggotanya. Ini seperti yang ada di nomor 1B, kita menyebutkan anggotanya itu juga menyatakan himpunan. Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan, dengan notasi pembentuk himpunan, Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih untuk mengetahui perbedaannya? Langsung saja, kalau menyebutkan semua anggotanya bisa ya. Ini tinggal disebutkan aja anggotanya seperti nomor 1. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang nomor 1 dan nomor 3, yaitu dengan menyatakan sifat dan dengan notasi bentuk himpunan. Di sini nomor 3 ada A, B, C, D, E. Coba akan Pak Roy kerjakan yang soal A dengan soal E ya. Soal A misalkan. Jadi 3A ini ada 2 versi, yaitu versi yang ada 2 pertanyaan ya, menyatakan anggota sama sifat. Kita coba dulu yang mendaftarkan anggotanya. Kita baca A ada K, yang A adalah K sama dengan himpunan X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan min 1, X kurang dari 9, X elemen bilangan bulat. Jadi kalau kita terlalu rumit untuk membaca ini, tinggal dibaca dari belakang. X bilangan bulat, di mana X-nya itu terletak di antara min 1 sama 9 dan min 1 ikut.
Jangan lupa menyebutkan K besar, kemudian kurung kurawal, kita sebutkan bilangan bulat. Berarti dimulai dari min 1 karena ada sama dengannya ya, min 1, 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Nah, seperti itu ya, min 1 sampai 8. Ini adalah menyatakan anggotanya. Kemudian pertanyaan kedua kan ada, yaitu dengan cara menyatakan sifat yang dimilikinya. Ini bahasa lainnya itu dengan kata-kata itu loh ya. Nah, maka untuk menyebutkan berarti gini. Tetap huruf dengan K besar. K adalah, nah gitu, K adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Nah, seperti itu. Di sini ada keterangannya bahwa lebih dari sama dengan min 1, lebih dari sama dengan min 1, dan kurang dari saja ya, nggak pakai sama dengan ya, kurang dari 9. Nah, seperti itu. Jadi K adalah himpunan bilangan bulat lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 9. Nah, itu adalah menyatakan himpunan dengan menyebutkan sifat yang dimilikinya. Oke. Kemudian untuk B, C, D silakan dicoba sendiri ya sebagai latihan. Kita kerjakan yang E. Kita kerjakan yang E. Di situ ada O sama dengan himpunan X sedemikian hingga X tadi memenuhi 3X plus 7 sama dengan 10. X elemen bilangan bulat asli. Nah, yang lain kan ada tanda sama dengan, ada tanda kurang dari, lebih dari. Ya, yang E ini adalah suatu persamaan linear. Nah, kalian tidak usah bingung. Intinya adalah gini, cara menjawabnya gini. Jadi X yang memenuhi persamaan 3X plus 7 sama dengan 10 itu X-nya itu berapa? Itu sudah ketebak ya. Kalau kita cari secara manual dulu, misalkan berarti kan 3X ditambah dengan 7 sama dengan 10, berarti 3X sama dengan 10 min 7, maka X-nya sama dengan 3 ya. 3-nya pindah ke sini dibagi 3, maka X-nya ketemu 1. Nah, berarti X-nya 1. Lah, 1 ini apakah masuk di dalam bilangan asli? Karena 1 masuk bilangan asli berarti anggotanya ada. Andaikan ternyata yang diminta di sini adalah X elemen bilangan genap misalkan. Nah, 1 kan bukan bilangan genap, berarti nanti himpunan penyelesaiannya nggak ada. Nah, seperti itu ya. Ini berarti ada ya. Nah, berarti anggotanya bagaimana cara meneruskan anggotanya? Tetap sama dengan huruf besar dulu. Huruf besarnya di sini adalah O, maka kita sebutkan O sama dengan kurung kurawal 1. Nah, bisa difahami ya. Ini adalah dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian bagaimana dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya? Kita tuliskan aja O. O adalah himpunan bilangan asli. O adalah himpunan bilangan asli. Kenapa bilangan asli? Karena di sini memang kata-katanya X elemen bilangan asli. Jadi kita harus ngikut aja. O adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli yang bagaimana sih? Nah, bilangan asli yang memenuhi persamaan ya, memenuhi persamaan 3X plus 7 sama dengan 10. Nah, begitu aja sebenarnya. Jadi mudah ya. Matematika mudah merakyat. Oke, bisa dipahami ya. BCD mudah lah ya, bisa dikerjakan ya. Oke, kemudian nomor 4. Nomor 4 ini, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, kita belum belajar notasi pembentuk himpunan ya. Notasi pembentuk himpunan itu seperti yang dituliskan seperti nomor 3. Nomor 4 ini kita coba A sama E ya. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Yang A adalah himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Himpunan bilangan kuadrat
himpunan bilangan kuadrat. Jadi nanti kita menuliskan bilangan kuadrat dari 100 tapi yang ganjil. Nah, ini hati-hati. Jadi kalau kita tuliskan nomor 4 jadi gini. 4A. Kalau kita disuruh menyebutkan anggotanya kayak ini sih. Bentar. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan dengan cara mendaftar juga ya. Ini ada dua pertanyaan, berarti kita daftar dulu. Berarti A itu sama dengan kurung kurawal. Jadi jawabannya adalah 1 ya. Kalau 2 kita kuadratkan 4. 4 kan bilangan kuadrat, tetapi dia nggak ganjil, berarti nggak boleh. Berarti 9 yang kita masukkan 3 kuadrat ya. 4 kuadrat 16 nggak boleh. 5 kuadrat 25. 6 kuadrat 36 tidak boleh karena dia genap. 7 kuadrat 49. 8 kuadrat 64 tidak boleh. 9 kuadrat 81. Ingat-ingat ya, di sini bilangan kuadrat yang ganjil. Jadi ini kan ganjil semua ya. Jadi 4, 16, 36 dan sebagainya itu nggak masuk. Jadi harus yang dipilih yang ganjil. Ini hati-hati. Ini agak menjebak di sini. Mana tadi? Ini bilangan kuadrat dari 100 yang ganjil. Himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Harus dipilih yang ganjil saja. Nah, seperti ini. Terus bagaimana Pak untuk menuliskan notasi pembentuk himpunan? Nah, untuk menotasi pembentuk himpunan sama hurufnya A. Jadi X sedemikian sehingga gitu ya. Nah, X itu kan sama dengan Z kuadrat. Jadi dia adalah bilangan kuadrat. Tetapi di sini Z-nya elemen bilangan ganjil. Z elemen bilangan ganjil. Nah, gitu. Kenapa harus dipilih ganjil? Karena nanti Z-nya ini 1, dipilih 1, 3, 5 gitu aja ya. Nah, di sini Z kuadratnya harus kurang dari 100. Harus dibatasi, karena kalau nggak dibatasi nanti lanjut terus, nanti 81, nanti 11 kuadrat 121 dan seterusnya. Maka harus dibatasi sesuai dengan konteks soalnya. Nah, bisa dipahami ya? Matematika mudah merakyat. Kita ngerjakan sekarang 4 yang E. Kita coba lihat dulu soalnya tadi apa? Himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Nah, bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini kurang dari berapa tadi? Kurang dari 0. Kan tidak mungkin ada ya. Kurang dari 0 kan min 1. Min 1 bukan bilangan asli. Maka nanti bagaimana cara menyebutkannya? Untuk menyebutkan yang ini, maka ditulis kurung kurawalnya saja tapi tidak ada isinya. Nah, di sini yang dinamakan dengan himpunan kosong itu sendiri. Jadi kalau ditanya balik, misalkan himpunan kosong itu apa sih? Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi nggak ada anggotanya sama sekali. Nah, ini bisa dinyatakan dengan kurung kurawal gini, kosong, maksudnya nggak ada isinya. Atau bisa aja ada 0, kemudian kita coret agak miring. Nah, gini. Maaf. Nah, ini juga namanya adalah himpunan kosong. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian menyatakan bagaimana kemudian menyatakan notasinya X sedemikian sehingga X kurang dari 0. Jadi X-nya itu kurang dari 0. X elemen bilangan apa tadi? Bilangan asli. Nah, ini adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi sudah paham ya? Jadi menyatakan himpunan di sini ada 3 cara. Yang pertama dengan menyatakan sifat seperti nomor 1 ini. Yang pertama dengan menyatakan sifat seperti yang nomor 3A. Yang kedua, K adalah himpunan bilangan bulat lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 9. Jadi K disebutkan gitu ciri-cirinya. Kalau dengan menyebutkan anggotanya berarti seperti nomor 1B ini, jadi anggotanya siapa aja kita tuliskan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan di sini adalah seperti ada kayak model matematikanya. Jadi X demikian sehingga X kurang dari 0, X elemen bilangan asli. Ini adalah notasi pembentuk. Jadi bisa tahu perbedaannya ya. Oke. Next. Kemudian kita coba nomor 5. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Nah, tadi himpunan kosong tadi himpunan yang tidak mempunyai anggota. Kita kerjakan aja yang kita pilih A sama E ya. Himpunan bilangan prima genap. Nah, prima yang genap itu ada apa enggak? Prima tapi dia genap. Ada ya, berapa? Yaitu 2. 2 kan ada, maka dia bukan
Maka jawabannya adalah bukan. Nah, bukan himpunan kosong, bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena ada dua, yaitu dia adalah prima dan dia adalah genap. Seperti itu. Kemudian misalkan kita kerjakan yang B aja ya. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Nah, ada nggak himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7? Ada ya. Bilangan genap itu misalkan berapa sih? 2, 4, 8 ya. Yang habis dibagi 7 itu berapa? Ya 14. 14 kan ada kan ya? 14 bagi 7 kan? Bisa kan ya? Nah, 14 itu genap, berarti dia kalau ada berarti dia bukan himpunan kosong. Jadi kalau nggak ada itu nanti ketemunya adalah himpunan kosong. Itu ya, dicek sendiri ya. CDE gampang. Kalau nggak ada anggotanya berarti dia adalah masuk himpunan kosong. Seperti apa Pak? Seperti ini tadi ya. Seperti nomor berapa tadi? Seperti nomor 4E tadi, dia nggak ada anggotanya, maka disebut himpunan kosong. Oke, kita kembali ke nomor 6. Kita lanjut nomor 6. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Nah, saya jelaskan dulu apa sih himpunan semesta itu. Jadi himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Jadi objek yang kita bicarakan itu adalah nanti masuk ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini dilambangkan dengan S. Jadi nanti himpunan semesta pembicaraan ini mempunyai anggota yang sama, paling tidak itu sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Langsung contoh aja, mungkin nanti biar tidak mengawang gitu ya. Seperti nomor C, kita ambil nomor C, 6C. Jadi 6C ini kan ada 2, 4, 6, 8. Kalau kalian disuruh menuliskan tentukan himpunan semestanya, sebenarnya himpunan semestanya di sini nggak satu, banyak. Jadi mungkin aja jawaban yang satu dengan jawaban teman yang lain nanti berbeda. Jadi misalkan saya anggap ya gini ya. Yang pertama misalkan ada anak yang menjawab misalkan gini. Oh, ini berarti himpunan bilangan genap. Misalkan ya, himpunan bilangan genap kurang dari 10. Apakah benar? Benar, karena bilangan genap kurang dari 10 itu ada 2, 4, 6, 8. Jadi minimal itu. Andaikan saya sebutkan seperti ini, boleh nggak? Misalkan ada siswa yang menjawab himpunan bilangan genap, gitu aja. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena 2, 4, 6, dan 8 ini semuanya masuk di himpunan bilangan genap. Meskipun ini tidak semuanya. Jadi himpunan semesta itu dia lebih luas gitu loh. Misalkan ada siswa lagi yang menjawab misalnya seperti ini. Himpunan bilangan asli lah di PPOE gitu misalnya. Himpunan bilangan asli. Nah, boleh juga. Karena 2, 4, 6, dan 8 juga termasuk bilangan asli. Nah, yang nggak boleh itu apa? Misalkan himpunan bilangan ganjil. Nah, nggak boleh. Kenapa? 2, 4, 6, 8 bukan bilangan ganjil. Kayak misalkan himpunan bilangan prima. Nggak boleh, karena yang prima hanya 2 saja. 4, 6, 8 nggak masuk prima. Jadi, intinya himpunan semesta sebenarnya itu lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa menyebutkan yang lebih luas. Bisa disebutkan himpunan bilangan genap kurang dari 10, himpunan bilangan genap saja juga boleh, himpunan bilangan asli juga boleh. Jadi jawabannya tidak harus 3, ini nanti ada banyak sekali jawaban-jawaban, nanti bisa dicek kembali sama guru yang mengajarnya, gitu ya. Bisa dipahami ya, matematika mudah merakyat. Oke, ada nomor 7 tentang diagram Venn, nomor 8 juga diagram Venn, 9 diagram Venn. 10. Guru menugaskan 4 orang siswa untuk menuliskan himpunan bilangan kurang dari 10. Oke, kita perwakilan aja ya. 7, 8, 9 yang kita kerjakan 9. Oke, gambarlah diagram Venn apabila himpunan S, yaitu bilangan caca kurang dari 13, himpunan A, bilangan ASI kurang dari 7, B, bilangan ASI lebih dari 6 dan kurang dari 10, C, bilangan ASI ganjil kurang dari 10. Sebenarnya cara menggambar diagram Venn itu ada 2. Yang pertama itu dengan memasukkan anggota-anggotanya. Yang kedua dengan memasukkan banyaknya anggota. Jadi saya kasih 2 opsi. Nanti biar tahu bedanya. Nah, seperti ini misalkan kayak nomor 8 ini kan ada titiknya depan. Nah, ini menyebutkan anggotanya. Langsung ya nomor 9 ya kita kerjakan. Kita tulis dulu.
Jadi 9 di sini S itu adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 13. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, karena 13-nya nggak ikut ya. Kemudian A itu adalah bilangan asli kurang dari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya nggak perlu ya. Kemudian B-nya adalah bilangan asli lebih dari 6. Lebih dari 6 berarti kita sebutkan 7, 8, 9, tapi kurang dari 10, berarti 10-nya nggak perlu. Yang C, bilangan asli ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9, tapi dia kurang dari 10, berarti cukup 1, 3, 5, 7, 9. Nah, seperti itu aja sih, sebenarnya mudah ya. Kita sebutkan anggotanya dulu. Kemudian kita mulai menggambar. Jadi sebelum menggambar kita gini, kira-kira ada nggak dari A sama B, lingkaran A dan B ini ada yang sama nggak nanti anggotanya ya, maksudnya ya. Di sini A dan B nggak ada ya, nggak ada yang sama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7, 8, 9, ada yang sama ya. Berarti nanti A dan B pisah. Kalau kita buat simulasinya nanti gini, ini A, ini B, ini pisah karena nggak ada yang sama. Kemudian A dan C ada yang sama nggak? Ada ya, 1 juga ya. Nah, ini berarti nanti ada C-nya di A. Kemudian B dan C ada yang sama nggak? Ada 9 dan 7. Maka nanti gini gambarnya. Nah, sekilas ya. Ini kita buat catatan dulu supaya nanti kita bisa menggambar dengan baik. Oke. Kita gambar dengan bagus sekarang. Jadi ini ada lingkaran. Nah, seperti ini. A, B, C-nya di tengah-tengah. Nah, A dan C ini kan daerah A dan C ya. Ini daerah A dan C. Nah, daerah A dan C itu yang sama. Kira-kira A dan C yang sama apa tadi? 1 sama 3 sama 5 ya. A dan C yang sama adalah 1, 3, 5. Maka kita tuliskan dengan nokta titik. 1, 3, 5. Nah, gitu dulu. Kemudian C dan B ini daerah C dan B. B dan C yang sama adalah 7 dan 9. 7 dan 9. Ada titiknya ya. Kemudian daerah A sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 udah ditulis, 2-nya belum. 3 udah ditulis, 4-nya belum. 5 sudah ditulis, 6-nya belum. Nah, seperti itu caranya ya. B-nya ada 7, 8, 9. B ada 7, 8, 8 belum. Kita tulis. 9-nya sudah di sini ya. Lingkaran B. Nah, di lingkaran C ada 1, 3, 5, 7, 9. Lingkaran C ini sudah ada tertulis 1, 3, 5, 7, 9. Semuanya sudah tertulis, berarti di tengah-tengah ini nggak usah ada bilangan apapun, anggota apapun. Kemudian kita kotai, ini adalah yang ciri khasnya ini kotak ya. Nanti dibuat pakai garis ya. Kalau tidak ada garis di sini. Kemudian di sini dikasih S. Nah, seperti itu. Nah, semestanya di sini apa aja? Di sini ada 0 sampai 12. Nah, 0 kan tidak ada di A, B, dan C, maka 0-nya harus diletakkan di luar. Nah, gitu. Kemudian 1 sudah ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah ada, 10 belum ada, 11 belum ada, 12 juga belum ada. Diletakkan di luar bebas ya, arahnya mana-mana, pokoknya di luar lingkaran dan di dalam persegi panjang. Nah, 13 tidak ada kan? Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah cara menggambar diagram Venn dengan menuliskan anggotanya. Jadi ini adalah dengan anggotanya. Terus yang kedua suaranya bagaimana Pak? Nah, kalau misalkan nanti kalau diagram Venn-nya ternyata A-nya itu adalah ada 40 anggota, C-nya ada 20 anggota, B-nya ada 10 anggota. Nah, ini kan menyulitkan kita kalau kita sebutkan semua anggotanya. Nah, nanti ada dua opsi, yaitu nanti kita bisa menggambar diagram Venn-nya seperti ini. Kita tulis dulu. N itu menyatakan banyak, NS itu banyaknya anggota S. Di sini 0 sampai 12 ya, berarti ada 13. Maksudnya ada 13 bilangan. Kalau NA kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 bilangan, maka kita tulis 6. Kemudian kalau NB ada 3, NC ada 5.
Nah, kalau kita gambar dengan diagram Venn seperti ini. Nah, ini nanti lebih ringkas sebenarnya. A, C, B sama, hanya saja dalamnya yang berbeda. Nah, kita nuliskan yang sama anggota A yang termasuk anggota C juga tadi kan ada 1, 3, 5. Nah, itu ada berapa bilangan? Ternyata ada 3. Nah, seperti itu. Kita sebutkan 3 tanpa titik ya. Kemudian anggota B-nya berapa? Anggota B dan anggota C. Di sini yaitu ada 2. Kemudian di sini ada 8 saja, berarti ada 1. Kemudian di sini ada 1, 2, 4, 6, berarti di sini ada 3. Kemudian yang di luar lingkaran 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kalau kita kembalikan itu sebenarnya sama. Nanti memenuhi yang di atas ini. Coba ya kita. Jadi 3, 3, 2, 1, 4 ini Pak Roy melihatnya dari sini. Jadi kayak misalkan A ya, ini kan ada 2, 4, 6, berarti ada 3, tulis 3. 1, 3, 5, berarti ada 3. Gitu ya, 1, 2, ada 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita cocokkan dengan yang di atas nanti pas nanti. Misalkan di lingkaran A ini ada berapa? Lingkaran A. Lingkaran ini kan ada 3 sama 3 ya, 3 tambah 3 berarti 6. Cocok ya, berarti ya. Mengenai lingkaran B, di sini ada 2 sama 1 berarti 3. Cocok ya. Di lingkaran C, 3 tambah 2, 5. Kemudian kalau kita jumlah semuanya di sini adalah S, S-nya ada 13, berarti 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8, tambah 1, 9, 9 tambah 4, 13. Nanti cocok semuanya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi menggambar diagram Venn itu sebenarnya ada 2 opsi. Opsi yang pertama itu adalah dengan menyebutkan anggotanya, pakai nukta titik gini bedanya. Kalau ada titiknya berarti dia anggota, tapi kalau nggak ada titiknya berarti dia menyatakan banyaknya. Jadi di sini tuh banyaknya. Kalau di sini anggotanya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Matematika mudah Pak Rakyat. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.